Halo Budenka dan teman-teman, perkenalkan nama saya Shelly. Oke, kita akan masuk ke dalam chapter 1. Hire management adalah cara yang dipakai untuk mengatur hubungan individu dengan masyarakat, dengan karyawan, ataupun di suatu perusahaan. Nah, pada umumnya, hire management ini dipakai oleh seorang manajer untuk meningkatkan laba dan kinerja, kemudian untuk mengurangi kesalahan dalam bekerja. Tanggung jawab HR manager dalam menerapkan HR management adalah HR manager berfokus pada laba dan kinerja. Kemudian, HR manager juga berfokus pada tujuan perusahaan untuk mencapai goalnya. Oke, pada saat ini HR manager itu dituntut untuk lebih pandai dalam segala pekerjaan, bukan hanya pandai untuk melatih ataupun merekrut seorang karyawan. Oke, lanjut, kita akan masuk ke chapter 3. Nah, strategi yang digunakan oleh HR Management untuk mengatur hubungan individu dengan masyarakat, dengan karyawan ataupun suatu perusahaan itu memakai 3 strategi. Ya, yang pertama adalah strategi MAP. Strategi ini digunakan untuk melihat kinerja setiap departemen untuk mencapai goalnya suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah The Human Resource Scorecard, di mana strategi ini dipakai untuk mengatur keuangan yang dibutuhkan oleh Departemen HR. Dan yang ketiga adalah Digital Dashboard, di mana strategi ini digunakan untuk melihat data karyawan dalam bentuk grafis. Next, kita lanjut ke chapter 4. Nah, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan job analysis. Yang pertama itu mencari informasi mengenai pekerjaan tersebut. Yang kedua, mencari informasi mengenai latar belakang pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu memilih posisi perwakilan. Yang keempat itu menganalisis pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah memverifikasi pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan deskripsi mengenai pekerjaan tersebut. Next, kita masuk ke dalam chapter 5, yaitu Personnel Planning and Recruiting. Personnel planning itu apa sih? Nah, personnel planning adalah cara yang dipakai untuk menentukan posisi apa dan bagaimana cara kita masuk di dalam posisi tersebut. Nah, pada saat kita melakukan yang namanya personnel planning, kita membutuhkan adanya recruiting. Recruiting itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu recruiting yang dilakukan di dalam organisasi langsung oleh manajer. Yang kedua adalah recruiting yang dilakukan di luar organisasi seperti LinkedIn, seperti Jobstreet dan sebagainya. Next, kita lanjut ke chapter 6 mengenai Employee Testing and Selection. Nah, pada saat nih si calon karyawan ingin mendaftar atau melamar di suatu perusahaan, maka si calon karyawan ini akan melakukan yang namanya tes dan seleksi. Nah, tes dasarnya itu ada reliabilitas dan validitas. Reliabilitas adalah menentukan nilai yang didapat dari perusahaan tersebut. Nah, validitas adalah kesimpulan yang didapat dari si karyawan tersebut. Kemudian setelah si calon karyawan ini melakukan tes dan seleksi, maka si seorang HRD ini akan memutuskan siapa sih yang berhak untuk menduduki posisi di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhirnya, yaitu saya akan mereview manfaat apa yang saya dapat setelah mempelajari materi MSDM ini. Yang pertama, saya lebih mengerti mengenai apa itu sumber daya manusia. Kemudian saya lebih mengerti mengenai bagaimana cara melakukan melamar kerja di suatu perusahaan dan bagaimana melakukan tes atau seleksi untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.